Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Komunikasi Nonformal. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 7. Dimulai dari saya. Nama saya Rofiatul Dwi Cahyani, absen 40 dari kelas 1B. 2. Destina Fitri Lubis, absen 2 dari kelas 1B. 3. Marcella Fauzi, absen 5 dari kelas 1B. Suci Rahma, absen 6 dari kelas 1B. Untuk pembahasan yang pertama, kita mulai dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 2. Komunikasi menurut para ahli ada 3. Yang pertama, komunikasi menurut Lasswell. Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan efek apa. 2. Komunikasi menurut Karl Hovland. Komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengabarkan stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa atau verbal maupun nonverbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. 3. Komunikasi menurut Edwin Emery. Komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Nah, jenis komunikasi itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, komunikasi formal. 2. Informal. Dan 3. Komunikasi non-formal. Yang akan kita bahas adalah komunikasi non-formal. Pengertian komunikasi non-formal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi dan tidak terikat oleh saluran birokrasi. Sifat komunikasi nonformal ada 5. Yang pertama, komunikasi nonformal muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat. Yang kedua, sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Yang ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Yang kelima, kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kekakuan birokrasi. Nah, struktur komunikasi nonformal itu di dalam komunikasi nonformal pada umumnya tidak mempedulikan struktur pesan atau informasi yang disampaikan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa komunikasi nonformal ini bergerak secara bebas tanpa adanya hierarki dan aturan yang berlaku. Maka dari itu, komunikasi nonformal ini digunakan dalam situasi yang tidak resmi atau dalam keadaan yang penting atau urgen. Faktor komunikasi nonformal. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi nonformal ini muncul, yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama, 1. Pemuasan kebutuhan manusia. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh yang kaku dan membosankan.
Yang ketiga, keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat, sumber informasi sebagai tali pererat hubungan dalam suatu pekerjaan dan organisasi. Proses komunikasi nonformal. Pada umumnya, komunikasi nonformal akan menyampaikan suatu pesan atau informasi yang muncul melalui mulut ke mulut. Pesan itu akan beredar dan menjadi kabar burung. Karena pesan dalam komunikasi nonformal ini muncul dari suatu kerumunan di mana seseorang di dalamnya menerima informasi atau pesan. Dan pesan tersebut disampaikan dan diteruskan seseorang atau bahkan lebih dari seseorang hingga ke seseorang lainnya. Jadilah kabar burung yang mulai beredar kemana-mana. Peran komunikasi nonformal. Setiap jenis komunikasi dalam suatu organisasi selalu memiliki fungsi dan tujuan tersendiri yang berbeda-beda sesuai fungsinya. Fungsi dari komunikasi nonformal sendiri adalah menjalin hubungan sosial, kekerabatan, dan persaudaraan dalam suatu kelompok nonformal. Walaupun komunikasi nonformal ini dikategorikan sebagai pesan rumor atau pesan yang masih belum jelas sumbernya. Namun, komunikasi nonformal ini dapat berfungsi pada kebutuhan sosial karena dengan adanya nonformal ini, maka seseorang dapat mempengaruhi individu lain dan mampu mengatasi kebosanan karena adanya komunikasi yang formal dan terkesan kaku. Namun, kita harus mengetahui kondisi dan situasi kapan waktu yang tepat menggunakan komunikasi nonformal ini. Pada umumnya, komunikasi nonformal ini difungsikan untuk mencairkan suasana yang awalnya tegang menjadi rileks dalam suatu komunikasi organisasi. Sehingga ada yang menyebutnya bahwa komunikasi nonformal ini adalah intermezzo dalam komunikasi atau jembatan pada suatu komunikasi yang kaku dan formal. Manfaat komunikasi nonformal. Yang pertama, mempererat hubungan individu. Ketika Anda menggunakan komunikasi nonformal dalam komunikasi organisasi, maka Anda secara tidak langsung dapat mempererat hubungan individu sesama anggota dalam suatu organisasi. Karena komunikasi nonformal ini sifatnya santai dan ringan. Yang kedua, mencairkan suasana. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa komunikasi nonformal ini bersifat ringan dan santai, maka komunikasi nonformal ini dapat mencairkan suasana dikala komunikasi formal mulai tegang. 3. Jembatan komunikasi formal. Anda perlu mempelajari komunikasi nonformal ini sebagai intermezzo, sama halnya dengan mencairkan suasana bahwa komunikasi nonformal ini dapat dijadikan pembuka menuju ke obrolan yang sifatnya serius agar tidak terlalu tegang dalam suatu obrolan. 4. Lobbying. Anda mempelajari komunikasi nonformal ini dapat membawa Anda ke lobbying. Dengan kata lain, Anda akan bisa melakukan negosiasi dengan bahasa yang ringan dalam komunikasi nonformal. Contoh komunikasi nonformal pada organisasi. Yang pertama, rumor rantau ontai tunggal. 2. Rumor rantai klaster. 3. Rumor rantai probabilitas. 4. Gosip. Yang kelima, komunikasi nonverbal. Kesimpulan komunikasi nonformal adalah ada kalanya komunikasi nonformal ini digunakan ketika kita berbicara dengan atasan kita. Namun, ada kalanya tidak sering menggunakan komunikasi nonformal ini. Dengan tetap menjaga kehormatan atasan kita di depan publik, maka kita harus pandai bersikap dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita kebablasan menggunakan komunikasi nonformal yang tidak tepat pada waktunya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.